Samira Farahnaz alias Dokter Detektif, Doktif, mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Doktif datang saat Dr. Richard Lee sedang diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Ia mengaku ingin memantau proses pemeriksaan tersebut. Doktif juga meminta Polda Metro Jaya untuk menahan Dr. Richard Lee. Menurutnya publik akan merasa heran jika penahanan Richard Lee tak dilakukan. Ia berharap penyidik Polda Metro Jaya tak terpengaruh intervensi dari pihak manapun. Doktif menyebut menahan Dr. Richard Lee akan menjadi prestasi tersendiri bagi jajaran Polda Metro Jaya. Sebab, Doktif mengatakan bahwa selama ini Richard Lee dikenal sebagai sosok yang kebal hukum. Adapun Dr. Richard Lee memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Terhitung sejak pukul 13, Richard Lee sudah menjalani pemeriksaan selama sekitar 6,5 jam. Bagaimana keputusan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi waktu juga sudah tersangka. Betul, Doktif tersangka di 2 tempat ya. Jadi Doktif tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya kemana. Karena Doktif membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat Doktif takut sehingga melaporkan dan Doktif dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan Doktif semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan diekspedisi segera mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan Doktif sama dikondisikan, ya. Tetapi Doktif tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu Doktif mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan? Itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Doktif punya data, Doktif punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin prakteknya. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang Doktif miliki, Dr. Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang Doktif tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga ya, Mbak? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh Doktif dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu White Tomato itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk Doktif. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat tidak cerdas. Doktif meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang Doktif akan membongkar karakter dari DRL. Tapi Doktif sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, Dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia, itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. White Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun, dan dokter tidak akan mengurus. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama sebagai ada upaya untuk mediasi, masih butuh ada status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan 1 orang, misalnya Doktif dong, ya kan? Kalau yang White Tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti Doktif cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya Doktif egois. Nggak mau. Doktif akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, Dok, yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, Doktif nggak mau. Jadi Doktif sudah menyatakan Doktif tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi Doktif nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih, Dok? Untuk White Tomato masih beredar.
masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia, korban dari weton itu. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL, ini apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. Dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti SIP-nya Dr. Richard. Nah, surat izin praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter dilakukan sebagai pelanggar. Dok, artinya bukti yang digunakan selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang yang jadi alat bukti dokter termakan. Ya, kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan metode DNA salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik gitu kan? enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa dokter muak sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan berkali-kali. Dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini stem cell. Dokter mohon maaf kepada kalian. Oke? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.